Jurnal yang diambil oleh kelompok kami berjudul Analisis Profil Keterampilan Berpikir Kreatif Siswa SMA di Kabupaten Klaten. Pada slide selanjutnya yaitu pembahasan mengenai abstrak yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis profil awal keterampilan berpikir kreatif siswa SMA pada pembelajaran biologi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode tes. Analisis dilakukan dengan memberikan tes yang berisi keterampilan berpikir kreatif. Subjek penelitian adalah siswa kelas 11 sekolah menengah atas yang menurut akreditasinya adalah kategori A dan kategori B. Sekolah-sekolah ini ditempatkan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa persentase ketercapaian keterampilan berpikir kreatif sekolah kategori A adalah kefasihan 46,35%, fleksibilitas 13,54%, orisinalitas 20%, dan elaborasi 34,76%. Sedangkan sekolah kategori B adalah kefasihan berjumlah 30,39%, fleksibilitas 2,45%, orisinalitas 9,11%, dan elaborasi 12,87%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Dinda. Kepada Saudari Dinda saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Pada metode penelitian ini ada beberapa. Yang pertama penelitian deskriptif. Di sini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan metode tes. Metode tes ini dipilih untuk mendeskripsikan presentasi keterampilan berpikir kreatif siswa SMA di SMA Klaten. Nah, sampel penelitian ini sebanyak 60 siswa kelas 11 SMA dengan kategori A dan B. Selanjutnya menggunakan teknik purposive sampling. Selanjutnya menggunakan dua item indikator, yaitu topik biologi dan topik pencemaran. Menggunakan rubrik yang telah divalidasi oleh pakar untuk masing-masing indikator. Nah, untuk rumusnya sebagai berikut, ada presentase, lalu S1, O, E, dan apa dibacanya? HIN. Ya, dibagi T1, S1, O, E, HIN. Dikali 100%. Untuk dari hasil pembahasannya, yaitu ada 4 indikator profil awal keterampilan berpikir kreatif siswa. Yang pertama kelancaran, yang kedua fleksibilitas, yang ketiga keaslian atau orisinal, yang terakhir elaborasi. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Moderator. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Saudari Dinda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Liki. Kepada Saudara Liki saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar. Oke, selanjutnya itu hasil dan pembahasannya, yaitu hasil tes profil awal siswa. Nah, di sini terdapat tabel yang menampilkan dari hasil tesnya sendiri, yaitu yang pertama yaitu poin kelancaran untuk kategori sekolah akreditasi A yaitu 46,35%, untuk kelas B 30,39%. Terus yang kedua yaitu fleksibilitas untuk kelas akreditasi A yaitu 13,54%,
2,5%, untuk sekolah kertas B 2,45%. Yang ketiga yaitu keaslian atau originalitas. Untuk sekolah A yaitu 20%, sementara sekolah kategori B 9,11%. Yang terakhir yaitu elaborasi. Elaborasi sendiri untuk kelas sekolah kategori A yaitu 34,76%, sementara sekolah kategori B 12,87%. Dengan rata-rata dari 4 poin indikator tadi, yaitu untuk sekolah kategori A 28,66%, sementara B 13,71%. Oke, slide selanjutnya. Nah, tabel di atas menunjukkan bahwa profil awal keterampilan berpikir siswa yaitu dari kelas 11 SMA di kategori A dan kategori B berdasarkan hasil penelitian. Rata-rata persentase keterampilan berpikir kreatif dari sekolah A yaitu 28,66% dan sekolah kategori B 13,7%. Dalam hal ini, lingkup kecerdasan tampaknya berpengaruh terhadap pencapaian keterampilan siswa. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kreativitas antara lain yaitu kecerdasan pengetahuan, motivasi, lingkungan sosial, konteks budaya, dan kepribadian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih sebelumnya kepada saudara Luki telah menyampaikan materi. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Khairi Nisa. Kepada Khairi Nisa saya persilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang di sini terdapat tabel presentasi dari kriteria tingkat keterampilan berpikir kreatif. Karena pada kriteria sangat tinggi presentasinya yaitu dari 81 sampai 100%. Tinggi 61 sampai 80%. Cukup 40 sampai 59%. Rendah 20 sampai 39%. Dan sangat rendah 0 sampai 19%. Selanjutnya pembahasan dari tabel di atas. Dari tabel di atas terlihat bahwa keterampilan berpikir kreatif pada masing-masing indikator sekolah kategori A dan sekolah kategori B tergolong kelas rendah. Temuan ini sesuai dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang juga menunjukkan bahwa rendahnya tingkat keterampilan berpikir kreatif di Indonesia. Rendahnya tingkat berpikir kreatif dibuktikan dalam beberapa penelitian dalam skala nasional. Saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya sampaikan. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada saudari Nisa telah memaparkan materi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu penilaian
keterampilan berpikir kreatif berdasarkan indikator Swinford menunjukkan bahwa sebagian siswa hampir mencapai target pada indikator kefasihan, mencapai 46,35 dengan kategori cukup di sekolah kategori A. Persentase pencapaian keterampilan berpikir kreatif yang terlalu jauh dari target dari dua kategori sekolah terdapat pada indikator fleksibilitas, elaborasi, dan orisinilitas. Persentase terendah pada kedua kategori sekolah ditemukan pada indikator fleksibilitas dan orisinilitas. Sejalan dengan penelitian sebelumnya, pencapaian yang terbatas atau tidak memuaskan terdapat pada 3 kriteria, yaitu indikator fleksibilitas, elaborasi, dan orisinilitas. Kemudian fleksibilitas merupakan kemampuan seseorang mempertimbangkan berbagai pendekatan untuk mendapatkan solusi, sehingga siswa menyadari caranya untuk menghasilkan penemuan-penemuan baru dari suatu masalah. Sementara itu, orisinilitas adalah kemampuan untuk menghasilkan ide atau ide baru yang berbeda. Siswa dapat mencapai indikator tersebut jika mereka terbiasa melatih kemampuannya berpikir dengan sudut pandang yang berbeda. Kemudian karena subdimensi tersebut bergantung pada beberapa faktor, hal tersebut mengidentifikasi bahwa kemampuan berpikir kreatif siswa tidak terlatih secara optimal. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan menggunakan keterampilan ini dalam pembelajaran, terutama pada pelajaran biologi melalui nilai strategisnya. Berbagai penelitian telah menganalisis persepsi guru tentang keterampilan kreativitas. Hasil umum menunjukkan bahwa guru menyadari dampak positif dari pembelajaran dan kehidupan sehari-hari dari kreativitas. Pelatihan yang efektif untuk menyumbang pemikiran kreatif biasanya berfokus pada strategi yang berkaitan dengan definisi masalah, kemudian kombinasi konseptual, pembuatan ide, dan yang terakhir yaitu perencanaan implementasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Alfian telah menyampaikan materi. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah profil awal kemampuan berpikir kreatif siswa dalam pembelajaran biologi tergolong kelas rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan berpikir kreatif siswa perlu mendapat perhatian serius untuk dikembangkan, mengingat masih rendahnya presentase pada setiap indikator, terutama indikator fleksibilitas dan orisinalitas. Mungkin hanya itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan ke kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kelompok 2. Pertama mungkin diperkenalkan dulu anggota kelompoknya, kemudian judulnya, tentang apa artikel yang sedang diusung, baru setelah itu dilanjutkan dengan presentasi ya. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami, yaitu tentang metode penelitian kuantitatif dengan contoh artikel
the effect of grade level, gender, and ethnicity on attitude and learning environment in mathematics in high school. Di sini kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Naharatul Istiqomah, NIM 56, Sobi Satun Nairoh, NIM 58, Yani Maisaroh, NIM 61, dan saya sendiri Hasan Basri, NIM 70, Isnainatus Soleha, NIM 74. Langsung saja di sini pemaparan materi yang pertama. Pemaparan materi pertama dari saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari penelitian kuantitatif itu sendiri. Penelitian kuantitatif ini merupakan suatu kegiatan untuk mencari atau mencatat atau merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan sesuai dengan tujuannya. Penelitian ini dapat diartikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, di mana usaha itu dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Proses penelitian kuantitatif itu sendiri adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Lanjut ke slide berikutnya. Latar belakang. Saat ini, siswa minoritas merupakan bagian yang besar dan terus bertambah dari populasi usia sekolah di Amerika Serikat. Namun mereka yang kurang terwakili di setiap tingkat dari sekolah dasar hingga sekolah pasca sarjana. Selain itu mereka adalah orang-orang yang paling tertinggal di bidang sains dan matematika. Saat ini kami menghadapi potensi penurunan yang serius dalam jumlah minoritas yang memasuki bidang sains dan matematika. Namun siswa minoritas lebih jarang belajar sains dan matematika. Pemahaman dasar tentang mata pelajaran ini sangat penting bagi semua siswa, tidak hanya mereka yang mengejar karir di bidang ilmiah dan teknis. Siswa minoritas kehilangan banyak pilihan karir termasuk pekerjaan berorientasi teknis dan komputer yang terampil serta akses ke pekerjaan bergaji tinggi yang didominasi oleh laki-laki kulit putih. Ke slide berikutnya menerangkan menurut National Science Foundation pada tahun 2000 ras dan etnis minoritas di Amerika merupakan 20% dari angkatan kerja sipil. Tapi hanya 14% dari angkatan tersebut yang kerja sains dan teknik, karena lebih banyak wanita yang memutuskan untuk memasuki dunia kerja daripada memainkan peran sebagai ibu rumah tangga. Telah dicatat bahwa sekitar 80% pendatang baru untuk angkatan kerja di Amerika Serikat adalah wanita. Namun jumlah perempuan yang terwakili dalam profesi iptek tidak sebanding dengan jumlah penduduk perempuan secara keseluruhan. Misalnya, statistik mengungkapkan bahwa perempuan kurang terwakili dalam karir berhubungan sains dan matematik. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang kedua. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih.
saya akan menjelaskan dari latar belakang dapat dirumuskan masalah yang pertama, yakni apakah pengertian dari penelitian kuantitatif. Yang kedua, adakah perbedaan persepsi dan sikap lingkungan belajar matematika SMA menurut tingkat kelas, jenis kelamin, dan etnis. Kemudian yang ketiga, apakah ada hubungan antara sifat lingkungan kelas seperti yang dinilai dengan which atau biasa diartikan what is happening in this class dan sikap. Kemudian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode dapat diartikan adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan keinginan. Nah, metode dari jurnal yang kita pilih ada 3 metode. Yang pertama, instrumen. Nah, instrumen sendiri yakni questionnaire which yang artinya what is happening in this class, dan angket sikap berdasarkan Test of Mathematics Related Attitude atau TOMRA digunakan dalam penelitian ini, which adalah instrumen yang dikembangkan untuk menilai persepsi lingkungan belajar dalam 7 dimensi, yakni koeficiensi siswa, dukungan guru, keterlibatan, investigasi, orientasi tugas, kerjasama, serta kesetaraan. Dan yang kedua, pendekatan penelitian. Dalam pendekatan penelitian ini, kita menggunakan metode penelitian kuantitatif, di mana data kuantitatif itu dikumpulkan melalui pemberian 2 kuesioner tadi, yakni untuk menyelidiki persepsi siswa tentang lingkungan belajar dan sikap mereka terhadap matematika. Next. Kemudian metode yang ketiga, yakni sampel. Dari data yang dikumpulkan di sekolah umum yang terletak di lingkungan kelas menengah hingga kelas menengah atas di Los Angeles Country di California Selatan tadi, itu jumlah peserta dalam penelitian ini terdiri dari 600 siswa di kelas 9 dan kelas 10 di 30 ruang kelas matematika integrasi. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada pemateri nomor 2, yaitu Saudari Sabizatun Nairo. Selanjutnya pemaparan materi 3 dari Saudari Dita. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum. Kedengeran nggak? Waalaikumsalam, kedengeran jelas. Waalaikumsalam. Baik. Selanjutnya adalah perbedaan persepsi dan sikap lingkungan belajar matematika di tingkat SMA. Pertama, ini lingkungan belajar. Maaf, Sebagai Mbak. besar penelitian dalam pendidikan matematika. Nah, rotol videonya boleh dinyalakan? Halo? Videonya sudah nyala atau Oh, ada iya, kendala? Ibu. Ya. Ya, gitu dong. Terima kasih. Lanjut, di lingkungan belajar. Dahulu, sebagian besar penelitian dalam pendidikan matematika ini berfokus pada prestasi akademik siswa. Namun, selama 30 tahun terakhir, kemajuan luar biasa telah dibuat dalam membuat konsep, menilai, dan menyelidiki lingkungan belajar. Evolusi instrumen lingkungan kelas telah memfasilitasi lingkungan belajar penelitian di tingkat sekunder dan pasca sekolah menengah, seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Kim, Fisher, and Fraser tahun 2005. Literatur menunjukkan bahwa penelitian lingkungan belajar diperlukan di semua tingkat kelas. Oleh karena itu, penelitian ini menilai persepsi siswa matematika SMA tentang lingkungan belajar menggunakan WIHIP dan berusaha untuk menyelidiki apakah tingkat kelas
jenis kelamin, dan perbedaan etnis dalam persepsi lingkungan belajar. Yang selanjutnya, perbedaan persepsi di sikap siswa terhadap matematika. Rendahnya jumlah perempuan dalam profesi ilmiah menjadi perhatian nasional, khususnya di Amerika Serikat. Anak laki-laki memiliki sikap yang lebih positif terhadap matematika daripada anak perempuan. Di kelas sekolah menengah, perbedaan gender mulai tampak dalam sikap terhadap matematika, dan anak laki-laki lebih cenderung menganggap matematika menarik dibandingkan anak perempuan. Setelah itu, dari 600 siswa dalam sampel, 510 siswa dapat diklasifikasikan sebagai Hispanik atau AMLO. Jadi 90 siswa lainnya ini terdiri dari kelompok yang relatif kecil dengan berbagai latar belakang etnis lain, misalnya Asia, Amerika asli, dan multiras. Namun, kecilnya jumlah siswa dalam kelompok etnis lain membuat analisis data yang bermakna tidak dapat dilakukan, sehingga 90 siswa tersebut dikeluarkan dari MANOVA. Karena MANOVA memberikan hasil yang signifikan untuk set 10 variabel dependen secara keseluruhan, menggunakan kriteria Lambda-Wilks. Hasil ANOVA univariat interpretasikan untuk setiap variabel dependen. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Tika. Selanjutnya pemaparan materi berikutnya, yaitu kepada Saudari Yeni Maisaro, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf di sini berisik ya. Baik, untuk selanjutnya yaitu seperti yang dilihat pada layar, itu adalah hasil data dari pengolahan yang tadi. Bisa dilihat, mungkin lanjut ya, bisa lanjut. Kecil banget, nggak bisa kelihatan. Itu nggak bisa diperbesar ya tulisannya? Itu kan belum di slideshow ya kayaknya ya. Iya, nggak kelihatan Bu. Iya. Nggak bisa kebaca. Gak apa-apa, nanti teman-teman kan bisa lihat artikel asli ya, atau makalah yang ada di Classroom, itu bisa diunduh ya. Ya ini boleh. Jadi coba dilihat langsung kepada kesimpulannya saja. Untuk proses analisisnya kan nanti bisa dipelajari bila memang akan digunakan ya. Mungkin siapa yang akan meneliti menggunakan MANOVA ini. Artinya prosedurnya aja dulu dijelaskan ya. Silakan. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu perbedaan tingkat kelas. Di sini ada data interpretasi hasil untuk perbedaan tingkat kelas diilustrasikan dalam tabel kedua yang memberikan rata-rata item, rata-rata dan divisiasi standar item rata-rata untuk setiap skala jumlah 9 dan kelas 10. Rata-rata item hanyalah main skala dibagi dengan jumlah item dengan skala itu, dan ini memfasilitasi perbandingan yang bermakna antara skala yang berisi jumlah item
yang berbeda. Kolom terakhir pada tabel kedua melaporkan besarnya perbedaan tingkat kelas yang berbeda dari signifikasi saksistannya dalam hal ukuran efek. Ukuran efek untuk skala adalah perbedaan antara rata-rata grade 9 dan grade 10 dibagi dengan deviasi standar yang dikumpulkan. Ini mengungkapkan perbedaan antara nilai dalam unit deviasi standar. Untuk selanjutnya, pada tabel ketiga itu perbedaan gender. Tabel ini menunjukkan bahwa MANOVA untuk menunjukkan tidak ada perbedaan gender yang signifikan secara statistik untuk salah satu dari 10 lingkungan belajar dan skala sikap. Tabel 3 ini yang melaporkan rata-rata item main dan ukuran efek. Menegaskan pola ini karena besarnya perbedaan gender pada 10 skala cukup kecil berkisar dari hanya 0,00 hingga 0,16%. Pada deviasi, meskipun demikian, meskipun besaran perbedaan gender cukup kecil untuk setiap skala, arah perbedaan tersebut berada pada arah yang konsisten. Wanita secara konsisten melaporkan persepsi lingkungan kelas dan sikap yang sedikit lebih positif daripada pria. Sekian dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada pemateri saudari ini. Selanjutnya pemaparan materi yang terakhir kepada saudari Isnadus Soleha, disilakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah suara saya Halo. 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 Suara saya terdengar sudah. Oke. Halo. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya lanjutkan yaitu perbedaan etnis, di mana tabel 1 dan 4 ini menunjukkan bahwa perbedaan etnis ini pada 10 skala lingkungan dan sikap adalah kecil, dengan ukuran efek berkisar dari 0,02 hingga 0,22 standar deviasi, dan secara statistik signifikan hanya untuk skala ekuitas. Namun, pola yang menarik adalah bahwa arah perbedaan etnis kecil ini konsisten untuk semua 10 skala. Untuk setiap skala lingkungan dan sikap, nilai siswa Anglo sedikit lebih tinggi daripada nilai siswa Hispanik. Bisa dilihat pada tabel 4. Next. Hubungan antara masing-masing dari 3 skala sikap untuk inquiry, kenikmatan pelajaran matematika dan self-evaluasi siswa, dan 7 skala lingkungan belajar dieksplorasi menggunakan korelasi sederhana dan analisis regresi berganda. Bagian bawah tabel 5 menunjukkan bahwa korelasi ganda antara setiap skala sikap dan himpunan 7 skala lingkungan belajar signifikan secara statistik baik dengan individu atau kelas sebagai unit analisis. Selanjutnya adalah untuk menafsirkan skala lingkungan belajar individu, mana yang bertanggung jawab untuk menjelaskan korelasi ganda dan signifikan. Bobot regresi standar pada tabel 5 diperiksa dengan temuan berikut. Yang pertama adalah untuk sikap penyelidikan dan dengan siswa sebagai unit analisis, kohesivitas siswa, keterlibatan kerjasama, kesetaraan dan
investigasi semuanya merupakan predikator independen yang signifikan secara statistik dari sikap ketika skala lingkungan lainnya saling dikontrol. Yang kedua adalah untuk kesenangan pelajaran matematika dan dengan siswa sebagai unit analisis, dukungan guru, keterlibatan, orientasi tugas, kerjasama, dan investigasi. Semuanya merupakan predikat independen yang signifikan secara statistik dari sikap. Yang ketiga adalah self-evaluasi siswa. Dan dengan siswa sebagai unit analisis, keterlibatan, orientasi tugas, kerjasama, dan investigasi, semuanya merupakan predikator independen yang signifikan secara statistik dari sikap. Yang keempat adalah sikap penyelidikan dengan kelas unit analisis, hanya ekuitas yang merupakan prediktor sikap independen yang signifikan secara statistik. Yang terakhir adalah untuk kesenangan pelajaran matematika dengan rata-rata kelas sebagai batas analisis, kohesivitas, dan investigasi. Siswa secara statistik signifikan sebagai predikator independen dari sikap. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Disampaikan kepada pemateri yang terakhir, yaitu saudara dari ISNA. Mungkin itu tadi pemaparan materi tentang metode penelitian kualitatif dari kelompok 2. Selanjutnya, mohon maaf Ibu, ini langsung sesi tanya jawab apa bagaimana? Iya, boleh. Iya, langsung sesuai dengan Materi tadi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Mungkin dari teman-teman ada yang perlu didiskusikan terkait pemaparan materi barusan. Untuk teman-teman yang mau bertanya, disilakan. Tanya Pak Moderator. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Di bagian slide yang slide yang nomor 3, slide 3 kan itu ada persentase. Nah, persentase tersebut digunakan untuk apa dalam kasus yang diambil oleh kelompok 1 tersebut? Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Kepada penanya, tadi pertanyaannya terkait dengan slide nomor 3 ya. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya bisa ditanyakan kepada kelompok 2. Untuk kelompok 1 tadi sudah ada yang mengajukan pertanyaan. Mungkin kalau ada pertanyaan yang mau diajukan untuk kelompok 2, teman-teman, atau mau ada sesuatu yang perlu didiskusikan, silakan. Yang akan dijawab oleh saudara. Tadi untuk saudari Aisyah menanyakan bahwasanya pada slide 3 terdapat rumus
presentase. Nah, rumus presentasi ini digunakan untuk menghitung atau mengetahui indikator keterampilan berpikir kreatif pada berpikir kreatif untuk pencapaian siswa. Di sini tuh untuk menghitung presentase seberapa terampil berpikir kreatifnya seorang siswa. Baik, terima kasih banyak kepada saudara. Bagaimana saudara Lisa? Bisa dijelaskan? Untuk Ibu Aisyah tadi kan dijelaskan untuk rumus presentasinya itu kan ada S1, PS, OE sama HIN. Nah, dibagi T1, SOE sama HIN dikali 100%. Nah, sebenarnya untuk jurnal yang kami ambil sendiri ini kurang begitu dijelaskan mengenai rumus, tapi saya mendapatkan lagi dari sumber lain, yaitu dari jurnal salah satu kampus di Surabaya, bahwasanya untuk cara mencari frekuensi responden itu ada rumus yang sama, tapi cuma untuk penulisannya itu lebih singkat, yaitu P sama dengan F dibagi N dikali 100%. P ini yaitu presentasi, sedangkan F ini untuk frekuensi. Dan nilai N sendiri yaitu jumlah responden. Nah, 100% ini yaitu bilangan tetap. Jadi untuk mencari presentasenya sendiri tuh jumlah frekuensi dibagi jumlah responden dikali 100%. Mohon maaf karena saya juga belum begitu terlalu memahami tentang perhitungan rumusnya sendiri, masih belajar. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Oke, itu tadi untuk kelompok 1 ya. Jadi memang yang saya garis bawahi bahwa untuk menghitung presentase pada angket itu memang bisa menggunakan berbagai sumber ya. Yang paling sederhana itu memang dengan rumus itu tadi jumlah frekuensinya itu ya dibagi dengan banyaknya keseluruhan dikalikan dengan 100%. Kalau misalkan angket dengan skala 1, 2, 3, 4, 5 maksimal itu 5, maka jumlah dari seluruh isian pada angket itu dibagi dengan skor total. Nah, skor total maksimal berapa dikalikan dengan 100%. Jadi yang perlu diingat adalah nanti ketika Anda membuat karya ilmiah itu ya, rumus-rumus yang digunakan itu harus ada acuannya. Jadi gunakan acuan utama, jadi kalau bisa ya, bukan dari skripsi yang sebelum-sebelumnya, ataukah kalau bisa memang mengakses buku utama, itu lebih bagus ya. Tadi ada yang pertanyaan untuk kelompok 2, apakah sudah ditulis? Moderator, mohon dicek, silakan. Ibu. Ini saya bacakan pertanyaan terlebih dahulu. Di kolom komentar pertanyaan diajukan oleh saudara Muhammad Sahirul. Pertanyaannya, pada perbedaan persepsi dan sikap lingkungan belajar matematika tingkat SMA, dijelaskan bahwa penelitian ini menilai persepsi siswa matematika SMA tentang lingkungan belajar menggunakan WIHI
WHIC. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan kembali karena kata WHIC ini sendiri juga ada pada slide 10, yaitu hubungan sifat lingkungan, kelas, dan siswa dinilai dengan WHIC. Mungkin ini pertanyaannya kalau saya nangkapnya menanyakan terkait dengan pengertian WHIC ini sendiri atau bagaimana, Muhammad Sahrul? Ya, baik, kepada saudara Muhammad Sahrul atas pertanyaan yang diajukan untuk kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok 2 mungkin bisa segera dijawab ataupun mau ditampung terlebih dahulu untuk didiskusikan oleh teman-teman kelompok 2. Untuk saudara Muhammad Sahrul mohon bersabar menunggu terlebih dahulu untuk didiskusikan sebentar saja dengan teman-teman kelompok 2. Untuk kemudian nanti disampaikan kepada seluruh teman-teman audiens. Terima kasih. Sambil menunggu diskusi dari kelompok 2, coba saya ingin Anda setelah menyimak dari artikel 2 kelompok berkaitan dengan artikel dengan pendekatan kuantitatif, ada beberapa istilah yang menurut saya, entah menurut Anda, menurut saya itu menarik untuk dicatat ya. Ada istilah kuantitatif, jadi Anda catat sendiri ya. Ada istilah kuantitatif, ada istilah penelitian, kemudian tadi ada istilah sampel ya, sampel. Kemudian apakah tadi ada istilah populasi? Sampel, kemudian ada istilah populasi, kemudian ada istilah rancangan penelitian atau desain penelitian, ada istilah eksperimen, ada istilah instrumen penelitian, ada istilah angket, kemudian apakah tadi ada istilah variabel ya? Nah, harusnya tadi ada ya. Nah, itu adalah beberapa istilah yang harusnya nanti sudah Anda pahami ketika selesai pada mata kuliah metodologi penelitian. Fokus kita ke sana. Sehingga nanti itu Anda catat dulu beberapa istilah itu. Ketika kita nanti setelah melalui artikel-artikel pada penelitian kualitatif yang akan disajikan oleh kelompok 3 dan 4, harapan saya adalah ada beberapa hal karakteristik yang bisa Anda simpulkan. Jadi fokus penelitian pada pendekatan kuantitatif itu, fokusnya bagaimana, fokus penelitian pada kualitatif itu seperti apa, sampel, sifat atau karakteristik sampel pada penelitian kualitatif itu seperti apa, dan pada kuantitatif seperti apa. Tadi saya sempat melihat bahwa ada sampelnya sekian, 64 kalau nggak salah ya, yang pada kelompok 2 tadi ya artikelnya. Nah, kemudian populasinya itu seperti apa. Kemudian pada 2 artikel itu sama-sama melibatkan statistik, uji-uji statistik kah? Nah, gitu. Jenis-jenis data yang ada pada penelitian kuantitatif itu jenis data apa? Jadi harapan saya ada satu istilah data. Data itu ketika Anda searching ya, kalau Anda punya beberapa sumber buku, ataukah e-book, ataukah Anda googling pada sumber yang valid gitu ya, ada istilah data. Data itu banyak macamnya, ada data primer, sekunder, kemudian ada jenis data kuantitatif, jenis data kualitatif. Itu harapan saya Anda sudah. Jadi sebenarnya kalau apakah ada pertanyaan, itu sebenarnya banyak hal yang bisa Anda tanyakan gitu. Data itu apa sih gitu. Data kuantitatif itu apa? Pada penelitian kelompok 1 dan kelompok 2 itu jenis sampelnya jenis sampel apa?
Kan tadi kan bilang sampel ya. Sampelnya acak ataukah sampelnya jenisnya apa tadi? Purposive sampling ya. Nah, ada istilah purposive sampling, itu harusnya Anda tanya. Purposive sampling itu apa sih? Gitu. Sehingga sebenarnya banyak hal-hal yang bisa membuat Anda untuk menambah informasi pada sesi diskusi saat ini gitu ya, walaupun dengan kondisi terbatas. Makanya beberapa kata kunci itu tadi yang saya ingin Anda harus cari setelah perkuliahan ini kan gitu. Walaupun tidak dikumpulkan ya, tetapi itu untuk memperkaya, karena harapan saya Medpen ini juga akan bermanfaat sebagai dasar ya, sebagai dasar pada mata kuliah seminar praskripsi dan juga pada mata kuliah skripsi. Jadi hal-hal yang mendasar yaitu seperti penelitian itu apa, data itu jenis-jenisnya apa saja, sampel populasi, hal-hal seperti itu sudah tidak asing lagi ya. Ini mungkin karena pertama kali ya Anda mengenal hal ini gitu. Jadi ini sebagai warming up, sebagai awal ya. Beberapa hal itu nanti Anda bisa cari sendiri ya. Gimana kelompok 2 sudah mendapatkan jawaban untuk pertanyaan tentang instrumen? Jadi tadi itu istilahnya instrumen ya, alat pengumpul data. Silakan kelompok 2. Ibu, untuk selanjutnya kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh saudara Muhammad Sahrul. Untuk kelompok 2, pertanyaan akan dijawab oleh saudari Tika. Kepada saudari Tika untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Sahrul, silakan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Sahrul. WIHIK itu sendiri itu kuesioner. Jadi kuesioner yang digunakan itu untuk mengumpulkan persepsi siswa terhadap lingkungan pembelajaran di kelas matematika mereka. Kuesioner WIHIK itu singkatannya what is happening in the classroom. Lalu beberapa penelitian termasuk negara Indonesia itu sendiri menggunakan kuesioner WIHIK. WIHIK itu maksudnya tuh kuesionernya, bukan penelitiannya. Penelitian itu kan memakai pendekatan metode kuantitatif. Di Indonesia misalnya WIHIK digunakan untuk menyelidiki hubungan antara persepsi mahasiswa dalam bidang komputasi terhadap lingkungan pembelajaran di kelas mereka dan hasil belajar mereka di kelas matematika, dan untuk menyelidiki persepsi siswa terhadap pembelajaran di kelas IPA di sekolah menengah pertama. Kurang lebih seperti itu. Apakah bisa dimengerti saudara Sahrul? Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Naharotul Istiqomah atas pertanyaan yang diajukan tadi oleh Muhammad Sahrul. Bagaimana saudara Muhammad Sahrul atas jawaban dari saudari Naharotul Istiqomah? Oh ya, karena Muhammad Sahrul sedang terkendala oleh sinyal ataupun gangguan, ini sudah dijawab oleh Muhammad Sahrul melalui kolom komentar. Oh, terima kasih. Ya, sama-sama Muhammad Sahrul. Oke ya, di sini juga hujan di Surabaya, entah di tempat Anda.
Jadi sebenarnya kalau saya barusan ini main-main ya di Google gitu, di googling gitu, saya ketik instrumen penelitian WIHIK gitu ya, itu ada banyak sekali beberapa blog dan beberapa penelitian yang menggunakan instrumen itu sebenarnya kalau Anda ini ya apa namanya mau sedikit untuk mendorong diri atau memaksa diri mencari gitu itu ada ya. Jadi nanti dari penjelasan kelompok 2 bisa ditambahkan. Cuman yang ini saya tanyakan ini instrumen penelitian itu apa sih? Instrumen penelitian kelompok 1 dulu, kelompok 1. Instrumen penelitian itu apa? Atau dari teman lain boleh, atau kelompok 1 dulu yang sudah membaca. Instrumen penelitian adalah Instrumen penelitian yaitu alat-alat yang digunakan untuk mengumpulkan data ya. yang dibutuhkan dalam penelitian. Oke, kelompok 2. Instrumen penelitian adalah tadi Lutfianto sudah menjawab mewakili kelompok 1. Kelompok 2 silahkan. Izin menjawab Bu. Instrumen adalah cara-cara yang digunakan untuk peneliti untuk mengumpulkan data. Cara ya. Cara Salah. Cara atau alatnya? Jadi Silakan ditambahkan. Sudah sedikit, sudah benar, cuman sedikit kurang pas ya. Hasan mau menambahkan? Silakan Hasan. ini nano ingin berpendapat juga Ibu. Ya, iya langsung aja. Ini sinyalnya emang agak ini ya, karena cuaca hujan mungkin. Langsung saja silakan Hasan ditambahkan. Loh, Hasan kok malah diam ini? Kemana? Oke, Ibu. Ini cuma mau berpendapat aja Ibu. Mungkin juga pendapat yang saya sampaikan juga nantinya timbul. Boleh. Yang penting sumbernya jelas ya, silakan. Sumbernya dari mana? Ataukah pendapat Anda instrumen penelitian adalah apa? Boleh, Kesalahan, silakan. maaf Ibu. Silakan, langsung aja. Saya gitu ya. Ya Ibu. Kalau menurut sepemahaman saya, instrumen penelitian itu adalah sebuah alat yang digunakan atau yang diperlukan untuk mengumpulkan sebuah data yang kita gunakan, yang mana nantinya data-data tersebut dikumpulkan dan diproses untuk menjadikan sebuah
Sepertinya sinyalnya Hasan agak ini ya. Suaranya putus-putus Hasan. Atau mic-nya buka tutup. Oke ya, jadi untuk menghemat ini waktu juga, jadi saya sudah menangkap bahwa yang pertama, kata kunci yang pertama itu adalah alat ya. Jadi instrumen itu alat, suatu alat, benar, yang digunakan ya, suatu alat yang digunakan dalam pengumpulan data. Nah, data-data apa saja yang Anda inginkan, yang akan Anda dapatkan. Jadi tadi ada instrumen angket. Nah, angket itu salah satu jenis instrumen. Ya, instrumen. Nah, tadi Mbak siapa tadi yang kedua menjawab instrumen penelitian, Mbak Nur Aisyah ya? Iya. Tadi kalau tidak salah menjawab teknik cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Jadi kalau bicara cara itu adalah sebuah teknik. Nah, jadi ibaratnya begini, kalau Anda ingin membedakan ya. Saya meminta Anda untuk mendapatkan ikan di sungai. Tujuan saya itu. Jadi tujuan saya adalah saya ingin Anda mendapatkan ikan atau membawakan ikan untuk saya dari sungai atau dari laut, terserahlah. Anda bertanya, Bu, caranya bagaimana? Kan gitu. Caranya adalah memancing. Saya bilang memancing. Maka alatnya apa yang digunakan? Ya, Sahrul, alatnya apa Sahrul? Bom, pancing, ataukah jaring? Apa Sahrul? Mic-nya, ya oke, saya suaranya nggak masuk Sahrul. Tapi dari bahasa bibirnya Sahrul bilang pancing ya. Saya baca gerak bibir. Pancing ya, inilah kendala online ya. Tidak apa-apa. Pancing. Jadi alat yang digunakan pancing, caranya memancing. Bila tadi saya minta caranya atau teknik mengambil atau mendapatkan ikan itu adalah memancing, tapi alat yang Anda gunakan adalah bom ya. Nah, itu kan berarti instrumennya atau alatnya tepat ataukah tidak? Tidak. Sahrul bilang tidak. Jadi seperti itu. Teknik yang akan saya gunakan untuk mendapatkan data tentang misalkan respon ya, yaitu menggunakan daftar pertanyaan atau kita sebut dengan kuesioner atau angket. Nah, nanti isinya ada beberapa pertanyaan. Berarti alatnya, instrumennya adalah angket atau kuesioner. Nah, tekniknya apa? Nah, untuk angket ini kita biasanya sebutkan juga angket juga, teknik angket. Nah, contoh lain untuk penelitian kuantitatif, pendekatan kuantitatif ya. Data yang ingin Anda dapatkan adalah data hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa. Maka cara yang Anda pakai apa? Arisa mungkin bisa jawab. Cara yang digunakan untuk mendapatkan data hasil belajar siswa. Ini biasanya guru-guru kita pakai apa ini? Mungkin dengan ujian tulis itu. Ya, ujian tulis atau bahasa lainnya tes ya. Tes hasil belajar. Nah, itu caranya. Tekniknya, alatnya pakai apa? Arisa.
Gimana Ibu? Mohon maaf putus-putus. Ya, alat yang digunakan untuk mengumpulkan data hasil belajar tadi. Apa alatnya? Mungkin kalau secara online bisa menggunakan Google semacam itu. Ya, kalau kita sekolah biasa, tidak online di kelas, Anda diberi apa oleh Bapak Ibu guru dulu? Walaupun Soal ujian. Ya, benar sekali. Jadi soal-soal tes, atau kita istilahnya bilangnya tes hasil belajar, itu adalah alat. Soal-soal itu alat yang digunakan untuk mendapatkan data hasil belajar. Nah, dari dua contoh ini semoga Anda paham ya, Anda bisa membedakan. Maka pada semua penelitian jenis apapun, terutama untuk yang kuantitatif ya, yang pertama adalah prosedurnya itu kita harus menentukan fokus penelitiannya. Fokusnya mau apa? Dari dua artikel ini tadi ingin mengetahui profil dari siswa ya, dengan menggunakan angket, kemudian dideskripsikan menggunakan prosentase, pakai statistik deskriptif persentase ya. Kemudian tadi juga yang kelompok pertama itu mengambil contoh tentang Aisyah tadi ya, Nur Aisyah tadi yang pertama judulnya apa Nur Aisyah? High level thinking skill ya kalau nggak salah ya, improving high level thinking skill, betul ya Aisyah ya, Nur Aisyah ya. Bagaimana meningkatkan artikel yang pertama dari kelompok 1, improving high level thinking skill by developing of learning, menggunakan PBL ya tadi ya. Nah, improving metodenya dia mengembangkan pembelajaran ya, untuk meningkatkan level berpikir HOTS atau high order thinking skill-nya dengan pendekatan kuantitatif. Nah, karena untuk mengukur sesuatu, maka memang pendekatan yang digunakan yang lebih pas adalah pendekatan kuantitatif. Jadi Anda bisa mencatat bahwa salah satu pendekatan kuantitatif itu fokusnya adalah bisa untuk mengukur sesuatu atau mengetahui sesuatu, mengetahui pengaruh sesuatu, mengetahui perbedaan sesuatu, ataukah kalau kuantitatif deskriptif ya hanya mendeskripsikan sesuatu secara statistik atau secara kuantitatif. Makanya saya tadi meminta Anda untuk cari apa itu data kuantitatif, data kualitatif. Apa itu istilah pendekatan kuantitatif, apa itu istilah pendekatan kualitatif. Tadi ada kelompok, entah kelompok 1 atau kelompok 2 kalau nggak salah sudah menyajikan apa sih penelitian kuantitatif itu. Kalau nggak salah seperti itu tadi, saya sempat nyimak. Itu sudah bagus itu ya, sudah penelitian kuantitatif itu. Nah, jadi pola pikir yang digunakan pada penelitian kuantitatif itu pola pikir yang kuantitatif, artinya yang terukur dan bisa teramati. Makanya instrumen atau alat yang digunakan terukur dan dapat diamati. Terukur apa? Tadi soal tes hasil belajar itu bisa mengukur hasil belajar siswa dengan data-data kuantitatif. Jadi ada skor-skornya ya. Jika anak itu skornya kurang dari 50 berarti hasil belajarnya kategori rendah. Jika skornya rata-rata antara 50 sampai 60 mungkin cukup. Skornya 60 sampai 75 misalkan, atau 70 sampai 80 baik, dan seterusnya. Jadi itu ukuran-ukuran yang ya sudah ditetapkan ya.
pada penelitian tersebut. Kemudian dari sisi sampel dan populasi, jadi pada penelitian kuantitatif itu hasilnya itu bisa digunakan untuk menyimpulkan secara umum atau menggeneralisasi untuk populasi itu. Jadi tadi populasinya misalkan dengan jumlah 65 berapa? Tadi sampelnya 65 ya kalau nggak salah. Yang kelompok 1 itu sebentar saya lihat dulu. Kelompok 1 populasinya berapa tadi kelompok 1? Populasinya siapa? 64. Populasinya 64. Ya, yang diteliti. Iya, sampelnya yang diolah datanya 64 juga. Iya. Oke, berarti dia menggunakan sampel populasi ya, sampel keseluruhan. Jadi semua anggota populasi itu dipakai sebagai data pada penelitian itu sampelnya. Jadi itu jenis sampelnya sampel populasi. Nah, maka apapun yang dihasilkan kesimpulannya pada penelitian itu berlaku untuk 64 itu, berlaku untuk populasi itu. Nah, ketika nanti minggu depan kita bahas kualitatif akan berbeda. Jadi dari sifat atau karakteristik generalisasi ya, itu sudah berbeda ya. Ada istilah populasi juga, ada istilah sampel, banyak jenis sampel ya, ada sampel acak, ada sampel non-random sampling atau sampel tidak acak. Nah, itu juga bisa menjadi karakteristik penelitian itu. Dan kuantitatif itu cenderung meneliti untuk sampel yang besar ya. 64 itu lebih dari 30 itu ya banyak. Kalau survei sampai lebih dari 100 gitu, maka kita tidak mungkin mengolah keseluruhan. Biasanya kita menggunakan teknik sampling atau sampel. Makanya di beberapa referensi kalau Anda cari di situ ada teknik pengambilan sampel. Nah, Anda kalau gunakan kata kunci itu ya, ada teknik pengambilan sampel. Nanti banyak sekali macam tekniknya. Ada teknik menggunakan rumus ya, teknik solving. Ada yang menggunakan tabel data pada buku referensinya Prof. Sugiono. Atau ada data yang non-random sampling, jadi sampel purposive. Ada istilahnya sampel snowball sampling, sampel bola salju. Jadi pertama hanya ambil 3 anak, kok datanya kurang, saya ambil lagi 4, kok datanya kurang lengkap lagi. Nah, itu biasanya dipakai pada penelitian kualitatif. Semoga teman-teman yang minggu depan ini ada yang menggunakan jenis-jenis sampel yang bervariasi ya. Itu. Kemudian untuk instrumen, jadi pada sebuah penelitian itu sebelum kita melakukan penelitian memang perlu kita perjelas dulu fokusnya apa, atau rumusan masalahnya apa, tujuannya apa. Kemudian baru ketika kita sudah tahu tujuan kita mau apa, kita tentukan sampelnya atau populasi kita ini sebatas apa. Makanya pada panduan skripsi ya, itu kan ada batasan penelitian. Nah, itu harus ditulis, itu penting itu. Karena tidak menafikan bahwa kita ini, apalagi strata mahasiswa ini tidak mungkin bisa ya mungkin saja kalau kaya raya gitu ya. Tidak bisa meneliti se-Indonesia gitu misalkan. Seluruh siswa SMK se-Indonesia. Nah, itu penelitiannya harus dengan dana yang besar ya. Nah, maka penelitian ini dibatasi pada sekolah menengah kejuruan di mana atau sekolah di mana. Itu dan hanya dibatasi untuk meneliti tentang apa. Variabelnya jelas. Oh ya, ada istilah variabel. Nah, Anda catat ya. Anda coret-coret aja di kertas. Anda catat dulu istilah-istilah itu. Nanti itu pasti akan dibutuhkan. Kemudian barulah kita tentukan kendaraan yang mau kita pakai apa, yaitu rancangan penelitiannya apa, desainnya. Apakah eksperimen ataukah non eksperimen? Eksperimen itu berarti menerapkan perlakuan khusus atau intervensi pada
sampel yang kita akan teliti. Kalau non eksperimen itu tanpa memberikan perlakuan atau intervensi terhadap hal-hal atau variabel-variabel yang akan kita teliti. Nah, jadi intervensi itu istilahnya kita turut campur ya, kita memberikan perlakuan. Jadi kalau kita mengajar ya kita ajar dengan model pembelajaran tersebut gitu. Itu sudah tidak natural berarti. Kemudian setelah itu baru kita tentukan untuk mendapatkan data. Misalkan tadi contohnya data hasil belajar siswa. Nah, caranya bagaimana? Nah, cara berarti berhubungan dengan teknik pengumpulan data. Tekniknya apa? Oh, karena ini data hasil belajar, cukup saya gunakan soal-soal ujian hasil belajar atau tes hasil belajar. Maka instrumen penelitiannya apa? Yaitu tes hasil belajar atau soal-soal ujian. Jadi butir-butir soal. Karena ini penelitian kuantitatif yang mana harus terukur sesuai dengan mata kuliah yang sudah pernah Anda dapatkan pada evaluasi pembelajaran ya, kalau nggak salah ya. Nah, ada istilah analisis validitas butir soal, ada istilah reliabilitas. Nah, itu berarti soal-soal yang akan kita kembangkan dalam penelitian itu, alat-alat yang akan kita kembangkan harus bisa terukur, berarti valid, reliable, begitu. Itu syarat minimal. Ini kita karena kuantitatif tadi, pendekatannya kuantitatif tadi, sehingga tidak bisa kita bikin soal sembarangan. Jadi tes, sudahlah, saya bikin soal 10 soal, yang 9 itu soal mudah semua, yang sulit 1 saja. Nggak boleh. Itu soal tidak baik, tidak bagus, karena kalau semua soal mudah, nanti malah kita tidak bisa mendeteksi mana-mana yang siswa-siswa yang mengalami kesulitan kan gitu, karena mudah semua. Soal yang baik ya ada soal mudah, ada soal sedang, ada soal sulit. Nah, nanti Anda cari lagi referensi kakak-kakak kelas ataupun artikel-artikel yang lain, ada kajian tentang proporsi ideal. Ada 3 tipe. Ada berapa persen soal mudah, berapa persen soal sedang, dan berapa persen soal sulit. Itu juga diatur, ada referensinya. Nah, setelah selesai kita tentukan instrumennya dan tekniknya, barulah kita melakukan validasi. Kalau pada pendekatan kuantitatif ya, kepada validator. Validator itu orang yang dianggap berkompeten pada bidang tersebut. Jadi kalau tes hasil belajar mata pelajaran tertentu ya biasanya validatornya guru-guru di sekolah tersebut atau para mungkin dosen ya, ataukah praktisi yang ahli di bidang itu. Jadi yang ahli ya, dianggap ahli itu artinya berarti dia mempunyai ya, kalau ukurannya ijazah mungkin bisa minimal S2, ataukah mungkin kalau guru ya S1 tapi yang memang advance di bidang itu. Nah, itu setelah selesai baru validitasnya bagus, reliabilitasnya bagus. Kecuali kalau angket yang terstandar ya, seperti WIHIK tadi tuh, itu kan sudah angket yang terstandar secara internasional ya. Nah, itu tidak usah dilakukan uji coba atau validitas lagi, tidak perlu, langsung Anda gunakan boleh dengan mengacu pada referensi yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa tingkat validitas dan reliabilitasnya itu instrumennya sudah berskala internasional yang bagus gitu, yang memang bisa langsung digunakan. Ya seperti ada beberapa angket motivasi atau angket minat belajar itu ada yang sudah terstandar yang bisa digunakan ya. Itu oke ya. Oke, setelah itu sedikit lagi ya, biar ada bayangan gitu. Kalau riset pendekatan kuantitatif itu arahnya seperti apa. Nah, setelah selesai Anda menentukan teknik dan instrumen, barulah setelah Anda selesai melakukan validitas dan mengukur validitas dan reliabilitasnya,
barulah nanti Anda ambil data. Jadi ambil data ke lapangan. Setelah itu dari hasil data, setelah pengambilan data selesai, barulah Anda bisa mengolah data. Nah, ini ada kata kunci yang saya tekankan. Setelah mengambil data selesai semua, baru Anda analisis. Nah, nanti beda rasanya ketika kualitatif. Kualitatif tidak harus nunggu selesai semua. Bisa jadi ambil data hari ini, wawancara, analisis, kemudian kok kurang data wawancara saya, ambil lagi gitu. Nanti mungkin teman yang makalah berikutnya ya yang bisa ini menambahkan. Nah, baru setelah itu Anda analisis data tersebut. Acuannya di mana? Kalau di proposal skripsi itu ada di bab 3. Di bagian analisis data itu sudah harus Anda tuliskan. Jadi dengan tujuan penelitian saya seperti ini, hipotesis saya seperti ini, maka analisis data saya gunakan apa? Nah, tadi ada beberapa contoh ya, ada ANOVA, ada regresi linier. Kalau uji perbandingan atau perbedaan berarti pakai uji T yang mana. Nah, kemudian apakah ini statistik parametrik? Nah, kalau Anda menggunakan uji T, uji Z, ANOVA, atau analisis multivariat yang lain, maka datanya harus normal. Nah, ketika data normal, berarti ada uji prasyarat normalitas. Nah, saya rasa itu membutuhkan banyak waktu ya. Apa artinya harus Anda meluangkan waktu untuk melirik, membaca mulai dari sekarang menurut saya. Sehingga nanti ketika Anda masuk pada semester 7 gitu, Anda sudah punya bayangan gitu ya. Ini nanti ketika saya ambil pendekatan kuantitatif, ini hal-hal apa saja sih yang perlu saya siapkan. Kemudian nanti kalau saya mau ambil pendekatan kualitatif ataukah pengembangan, hal-hal semacam apa sih yang akan saya hadapi gitu. Itulah mengapa saya memaksa teman-teman untuk mereview beberapa artikel penelitian ya. Walaupun nanti memang artikel-artikel penelitian itu kan dari berbagai macam kampus ya, yang mana memiliki acuan yang berbeda-beda. Maka pesan saya adalah kita tidak perlu mempertengkarkan atau memperdebatkan bila mana memang sudah ada sumber atau referensi yang jelas yang dipakai oleh tiap-tiap peneliti. Jadi misalkan nanti ketika skripsi gitu, ini harus artikel ini salah, harusnya pakai seperti ini, kalau kata dosen saya begini, jangan. Jadi kita lihat dulu Anda pakai acuan buku apa, kan gitu. Bukunya siapa, apakah itu sudah sumber utamanya sudah bagus, itu ya sudah pakai. Jadi harus konsisten. Misalkan di bab 2 pakai bukunya si A, maka terus sampai ke belakang nanti harus konsisten dengan hal itu. Termasuk uji-uji statistik ya, misalkan pakai bukunya si A, maka nanti bab 3, bab 4 dan seterusnya harus pakai acuannya pakai bukunya si A. Kalau enggak gitu nanti bingung sendiri. Artinya apa? Variabel-variabel yang dipakai itu kan harus sama, harus konsisten ya. Ada kemarin beberapa teman yang tidak konsisten. Jadi di bab 3 itu simbolnya apa yang dipakai, di bab 4 analisisnya beda lagi rumusnya yang dipakai. Nah, ini salah fatal, nggak boleh. Karena bab 1, 2, 3 itu adalah panduan atau pedoman kita dalam melakukan penelitian. Makanya proposal itu memang harus kuat, terutama latar belakangnya, kemudian kajian teorinya. Kajian teori itu yang akan kita gunakan sebagai acuan ya. Kemudian barulah kita menyusun metode penelitian yang ada di bab 3 untuk kuantitatif ya. Oke, semoga ini beberapa teman sudah live ya, karena mungkin ya jaringan dan sebagainya. Tapi semoga tetap semangat belajar, dan sharing kita pada siang hari ini menjelang sore semoga bermanfaat ya. Karena saya menyadari bahwa dengan kondisi seperti ini tidak akan bisa kita tuntaskan semua yang ada, hanya saja dengan stimulus-stimulus yang saya berikan melalui Anda memaksa diri sendiri untuk mereview artikel mulai dari mentranslate. Nah, minimal Anda sudah sedikit menyentuh membaca
bahasa Inggris ya, tidak boleh apa namanya, tidak boleh alergi alergi dengan artikel bahasa Inggris, karena saya membaca paduan terbaru dari fakultas kita itu minimal harus ada artikel internasional yang dijadikan referensi pada skripsi. Kita agak naik kelas sedikit ya. Nah itu, jadi tidak boleh alergi. Saya juga sama, saya juga sedang belajar agar tidak alergi pada yang artikel bacaan bahasa Inggris ya, karena terus terang TOEFL saya juga tidak terlalu bagus kan, gitu. Mungkin kalah ya dengan teman-teman mahasiswa yang TOEFL-nya 500. Bu Arista belum sampai 500 sedang belajar, kita sama-sama belajar pada sore hari ini. Oke teman-teman yang masih stay di sini, semoga tetap sehat selalu. Mohon maaf melebihi waktu ya, 10 menit ya, kelebihan 10 menit nggak apa-apa ya. Minggu depan kita manfaatkan dengan 2 kelompok lagi, boleh ya, kualitatif. Jadi nanti setelah UTS kita tinggal pengembangan yang kita bahas seperti apa contoh-contoh artikel-artikel di luar sana yang menggunakan pendekatan pengembangan. Semoga bisa memberi pandangan bagi Anda semua ya. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila ada kekurangan, baik saya mewakili kelompok 1 dan kelompok 2. Mungkin kalau ada yang kurang jelas bagi teman-teman mahasiswa, ataupun mungkin dari penjelasan Bu Arista yang saya yakin ini singkat banget, namun di tengah pandemi seperti ini kita tetap berusaha untuk tetap belajar ya. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadirannya sore hari ini. Semoga tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live dulu ya.